سنة رسله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية السلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral ahbab, ikhwani rahimakumullah, jamaah majelis taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya rabbana hamdan katsiran kama amar. Dah henti-henti lisan kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita dalam mengumpulkan kita dan memuliakan kita dengan perkumpulan ini. Kemuliaan itu kita dapatkan ikhwani dari apa yang telah Allah sampaikan lewat baginda Rasulullah. Kita mendapatkan begitu besar ganjaran pahala yang tak terhingga jumlahnya. Dikatakan Rasulullah SAW duduknya sesaat kita di majlis ilmu itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Lebih afdal daripada nyolat ke jenazah 1000 jenazah, lebih afdal daripada kita mengunjungi 1000 orang sakit. Itu dari segi ganjaran pahala. Belum lagi talabul ilm itu mendapatkan istighfar min hitanil bahar, dari semua hewan yang ada di lautan, di sungai, anak sungai, di lautan yang luas, di samudra, semua beristighfar untuk setiap talabul ilm dimanapun mereka berada. Bahkan dalam riwayat bukan hanya hitanil bahar, termasuk juga jamadat, pohonan, bebatuan, benda-benda mati pun beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Dalam hal ini pun kita selalu niatkan apapun taat yang kita gawekan adalah bentuk mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan kita niatkan duduknya kita di dalam majlis ini, kita melakukan ibadah dan nanti insyaAllah kita akan melanjutkan salat isya, semuanya bentuk adalah syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah benar-benar memberikan janjinya kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai bersyukur nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan kenikmatan untuk kita. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Tanpa terasa hari Rabu. Ya, nanti kepastiannya tetap nanti kita lihat hilal, tunggu apa kata pemerintah lewat penyaksian hilal malam besok. Hilal itu lihat malam besok. Ya, apakah nampak atau belum? Kalau nampak berarti sudah pasti Rabu adalah bulan awal bulan Zulhijjah. Tapi kalau ternyata belum nampak, boleh jadi ada penggeseran hari Zulqa'dah menjadi 30 hari. Rabu masih tanggal 30, tanggal 1 berarti pada hari Kamis. Wallahu a'lam. Yang mana diumumkan pemerintah, itulah yang kami anjurkan untuk diri kami dan untuk kita semua pelok. Ya, walaupun ada Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C mengatakan berbeda, biarlah kita tidak nyalakan Ustaz itu. Ustaz itu mungkin dengan ilmunya, dengan pandangannya, dengan wallahu alam sebagai dianggap guru, murid kami cinta sama kami, apa kata kami itulah yang paling benar. Walaupun bertentangan beda dengan Ustaz lain itu salah, Ustaz kami yang benar. Nah, ini yang bikin kacau. Tapi kalau kita ngerucut ke pemerintah, ya sudah selesai. InsyaAllah tidak ada pemerintahan tersebut. Dan kita pun semua menyaksikan yang akan menentukan hilal di kalangan pemerintah bukanlah menteri, bukan anggota DPR, ya, bukan dinas sosial, bukan orang-orang yang tidak paham, tapi mereka para ulama, para santri-santri yang memang memahami ilmunya. Mereka juga dibantu dengan alat-alatnya dan mereka pun disumpah. Tidak sembarang, karena kalau mereka salah dan mereka paksakan sehingga kita kaget puasa hari Arafah jatuh di hari Lebaran misalnya, besar dosanya dia. Hari Lebaran itu 10 Zulhijjah tidak boleh puasa. Tapi kalau mereka menentukan tanggal sehingga kita hari Arafahnya di hari Lebaran, kata mereka hari Arafah misal, maka dosa mereka yang nanggung. Bukan 10, bukan 100, bukan 1000, ratusan juta umat manusia yang ada di negeri kita ini, mereka yang nanggung. Na'udzubillah min dzalik. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Mari kita lanjutkan
membacakan kembali beberapa hadis Rasulullah SAW. Ini mungkin hadis 2-3 hadis terakhir yang ada di dalam fasal ini. Setelah itu nanti fasal terakhir bab yang menjelaskan tentang keadaan hari-hari orang yang hidup dalam neraka dan dalam surganya Allah SWT. Itu nanti fasal terakhir. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir yang lalu kita bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang merupakan kabar gembira buat kita umat Nabi Muhammad. Sekali lagi wallahi ikhwan, kita sangat beruntung dijadikan Allah umat Nabi Muhammad. Kita sangat dimanja. Cuma yang jadi nastaghfirullah Allah, mampukah kita mempertahankan kita sebagai umat Rasulullah sampai akhir hayat kita? Karena tidak ada jaminan. Hari ini kita mukmin muslim jadi umat Rasulullah, sampai wafat tetap jadi umat Rasulullah. Dan berapa banyak kita saksikan orang-orang yang na'udzubillah min dzalik tergelincir, entah karena urusan dunia, entah karena betina, entah karena emosi, entah karena apa. Mereka keluar dari Islam di akhir hayat mereka, keluar dari catatan umat Rasulullah, tidak dapat syafaat Nabi Muhammad. Kita mohon pada Allah dengan berkat keagungan baginda Rasulullah SAW, kita, anak istri kita, orang tua kita, anak keturunan kita sampai hari kiamat, InsyaAllah tidak ada satu pun yang keluar dari agama Rasulullah, agama Islam, agama Allah, dan bertauhid kepada Allah dan menjadi orang-orang yang dekat kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Rasul menyampaikan sebuah hadis yang merupakan kabar gembira. Kata Rasulullah SAW, hadis yang kita baca terakhir kemarin, ahlul jannah ishrun wa mi'as saf. Ahli surga itu mereka dibikin oleh Allah saf baris cak kita salat. Ada jumlahnya 120 baris. Semua dari zaman Nabi Allah Adam sampai yang terakhir hari kiamat nanti. Yang mereka ahli surga atau yang mukmin meninggal dalam Islam, tidak mensekutukan Allah sampai akhir hayatnya. Jumlah dari umat Nabi Allah Adam sampai umat Nabi Muhammad yang muncul di akhir zaman mendekati hari kiamat itu dibuat menjadi 120 saf. Lalu Nabi bertahadduts an-nikmah, bukan sombong, bukan berbangga-bangga. Nabi mengatakan thamanuna min hadhil ummah. Dari 120 saf itu 80 saf dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 saf berbagi dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa. Jadi umat Nabi Muhammad paling banyak mendapatkan bagian itu. Mudah-mudahan ya kita, orang tua kita, anak cucu kita sampai akhir kiamat, semua kakek moyang kita masuk dalam kelompok saf-saf barisan tersebut. Dan mudah-mudahan kita pun tidak di saf bagian belakang, dan juga insyaAllah tidak di tengah, tapi di bagian saf depan. Kalau orang memang biasa solat di saf depan, insyaAllah mudah-mudahan dapat bagian di saf depan pula. Tapi kalau hobinya di belakang, padahal mampu untuk ke depan, ya takutnya kakek di belakang juga. Ya, memang kumpul bareng tapi beda. Ya, seandainya majlis besar penuh sampai ke belakang sana, ada orang duduk di belakang sana, ada orang duduk kamu di depan sini, apa bisa nak disamakan kedudukan kita? Beda. Yang duduk depan nyingok langsung, dijingok langsung. Yang di belakang lah, tak terjingok, tak nyingok. Tapi kalau ditanya hadir tak? Hadir. Masuk itu juga, masuk gitu. Tapi jagonya di belakang sana. Yang bisa mendekatkan kita dengan Habibuna Muhammad SAW, mana kuatnya cinta kita kepada Rasulullah, dengan perwujudan cinta itu dengan kita banyak bersalawat dan salam kepada Rasulullah, dan dengan kita banyak dan berusaha untuk selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Dengan itulah kedekatan itu akan kita dapatkan. Dengan perwujudan rasa cinta, dengan kita memperbanyak menghidupkan sunnah Rasulullah dan memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, tentulah cinta juga muncul dengan kita semakin mengenal Rasulullah, baca sirah sejarah Rasulullah, dan membuat Nabi akan lebih cinta kepada kita juga. Ini pun perwujudan cintanya kita kepada Rasulullah. Perhatikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjut ikhwan rahimakumullah, ada 3 hadis lagi yang ditampilkan Imam Abdullah Haddad dalam kitab ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, lam arakal jannah nama talibuha wala kannar nama haribuha. Rasul mengatakan, ini kalimat simpel tapi maknanya luas. Rasul mengatakan lam arakal jannah, sungguh demi Allah, kata Nabi, aku tak pernah nyengok sesuatu yang seperti surga. Nabi menyaksikan, kalau kita belum.
Ya, Nabi sudah menyaksikan itu di saat beliau melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sungguh kata Rasul, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari surga. Namun kata Rasulullah, nama talibuha, orang yang ngaku pengen dapat surga itu kebanyakan tertidur, kata Nabi. Artinya ya, astagfirullahaladzim, macam kita, siapapun umat Rasulullah, siapapun umat Islam, yang maaf, yang fasik sekalipun, kalau kita tanya pengen masuk surga, pengen gitu ya. Kalau dia tahu nak tingkat berapa, paling tinggi, tapi dia tak berusaha. Diumpamakan Nabi, nama tertidur. Dan ada dia usaha untuk bangkit, berdiri, untuk menyibukkan diri untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berbuat kebajikan, kebaikan, baik itu hablum minallah ataupun hablum minan nas. Hablum minallahnya pas-pasan, bahkan keteteran. Hablum minan nas juga sama. Nah, ini diumpamakan oleh Rasulullah SAW. Aku menyaksikan tidak ada tempat yang lebih indah, lebih cinta, lebih bagus daripada surga itu, kata Rasulullah. Yang kepengennya banyak pengen, tapi banyak di antara mereka itu tertidur, kata Rasulullah. Tertidur. Sekarang logika kita baikkan, kita pengen sesuatu yang kita pengenkan, ada di belakang sana, atau katakanlah lebih mulia, ada di dalam mihrab ini. Ente pengen air jeruk dingin, ya, air jeruk dingin dengan ada di situ makan yang lezat. Kalau ente tidak, ada di dalam sana. Tapi ente duduk manis, kira-kira datang tak? Tak datang, ikhwan. Al-harakah, barakah, bergerak, berusaha mencapai. Sekarang mau manjat pinang, pengen dapat, dia manjat, berusaha, nyampak tegak lagi, tak cukup satu, nak jadi tinggal, jadi 5, jadi 10 sampai ke pucuk dia. Pengen dah dapat, berusaha dia mendapatkan itu. Kalau duduk manis menyingok, mana nak nyampak. Tidak bakal dah datang semua. Itu gambaran dunia, gambaran akhirat lebih lagi, ikhwan. Kenapa? Dunia sudah dijamin Allah. Allah sudah memberikan jaminan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Siapapun makhluk yang ada di muka bumi, Allah sudah kujamin punya rezeki, kata Allah. Rezekinya sudah kujamin. Tapi tidak ada jaminan Allah untuk kita mendapatkan jatah akhirat. Jatah akhirat tidak dijamin. Harus berusaha dan mencari berusaha. Tapi kalau dunia, maaf, boleh jadi orang tanpa berusaha pun dapat. Itu bisa. Kenapa? Sudah ada jaminan dari Allah. Lalu ada tambahan jaminan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Kami berikan rezeki kepada mereka dari hal yang tidak mereka duga. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan tadi, aku tidak pernah melihat suatu tempat yang begitu indah, begitu luar biasa seperti surga. Orang-orang yang menginginkan masuk surga itu pun saksikan kebanyakan tidur. Tidak berusaha. Maaf ikhwan, kita yang sekarang ini, kami yang jengok, Masya Allah, sufi itu padatnya ngajarin sana sini. Kamu yang Masya Allah nak jengok, asal ada, maghrib ni ada, mungkin kalau isyak ada majlis ada lagi, besok ada lagi. Masya Allah. Wallahi ikhwan, kaget kita kalau sudah masuk kubur, kaget, nyesal. Ngapa aku dah lebih dari itu? Ngapa aku dah lebih banyak dari itu? Waktu di situ kita bakal jengok kalau nanti kehidupan kita terlambat di sini, terlambat di sini, terlambat di sini, terlambat di sini, terlambat solat sini, terlambat solat ini, terlambat solat ini. Jadi sesalan kalau padahal kita sudah ngerasa kita sudah lebih baik dari orang lain. Ngapa? Wong tak berjamaah, aku berjamaah, tapi pernah terlambat, itu bakal jadi sesalan kita luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, jangankan dengan ibadah-ibadah yang seperti itu, kita diam bukan tak berzikir kepada Allah, bakal kita sesali di yaumil kiamah. Bahkan penyesalan itu ada di surga, kata Rasulullah. Ma yatakhassar ahli jannah fil jannah illa sa'at tamur bi ghairi dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang membuat orang ahli surga itu menyesal kecuali saat mereka diingatkan Allah tentang saat-saat, menit-menit, detik-detik, hari-hari, waktu-waktu yang mereka lewatkan tanpa ingat sama Allah. Kenapa? Jelas ikhwani rahimakumullah. 1 menit kita isi dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Dapat 4 kali macam. Sama orang yang tak macam, apa kena disamakan? Allah tak sama. Jangankan 4 kali, 1 kali pun tak sama. Jangankan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada orang yang dalam 1 hitungan detik baca subhanallah, yang 1 bungkam. Sudah beda derajat mereka di sisi Allah di surga. Sebelum surga, pastikan ikhwan, di kubur sudah beda kenikmatan yang mereka dapatkan. Cuma beda subhanallah. Bagaimana kalau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, yang sikap diam, sikap maco 5 kalimat ini. Jelas jauh derajat.
Maka pernah di zaman Rasulullah SAW ada dua orang sahabat, umurnya sama, begawe kemana sama, ikut Nabi sama, semua jalsa Nabi, duduk Nabi, sembahyang Nabi, ibadah Nabi, jihad Nabi, melok terus dua ikut ini. Umur mereka pun berdekatan sama. Pas subhanallah si kok meninggal duluan. Setelah cukup lama, mungkin selang berapa tahun kemudian, yang satunya nyusul. Saking dua ini akrab disaksikan oleh sahabat, sahabatnya mengatakan, yang subhanallah sekarang mereka kumpul lagi di surga. Mereka kumpul lagi dalam kenikmatan yang sama. Kata Nabi, oh tidak, yang meninggal duluan tertinggal di belakang. Yang masih panjang umur lebih banyak amal solehnya. Beda kata Rasulullah. Itu yang membedakan karena kematian. Nah, sekarang kita juga sama, ikhwan. Ya, siapa yang lebih banyak melakukan ketaatan di antara kita tapi memenuhi syarat ketaatan yang makbul, ikhlas karena Allah, berbuat karena Allah. Kalau itu ibadah dengan harta kita pastikan harta yang halal. Kita lakukan sesuai dengan syariat, dengan aturan yang diajarkan Rasulullah. Tidak melakukan yang membatalkan ibadah. Semua kita lakukan. Siapa yang lebih sempurna sunnahnya, dia akan lebih tinggi derajatnya. Siapa yang lebih banyak khusyuannya, lebih tinggi derajatnya. Lebih banyak jumlah rakaatnya, misal lebih banyak jumlah duit yang diinfakkan, dia akan jelas lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ma takhassar ahli jannah fil jannah illa saat tamur bi ghairi dzikrillah. Kira-kira ana pribadi, ikhwan, antum semua hari ini ada tak waktu yang lewat? Belum lah, zaman kita sekarang. Apalagi nanti hobi masuk grup, bangga nanti aku melok 100 grup, aku melok. Tak habis menit tang ting no, diagoi. Berapa puluh jam sudah habis dalam seminggu waktu kita lewat ini. Belum kelakar betoknya, belum nonton bolanya, belum melakukan hal-hal yang mubah, yang kita bakal sesali yang mubah, ikhwan. Kalau yang makruh apalagi yang haram jelas-jelas tak usah ditanya. Yang akan disesali oleh ahli surga yang dikatakan Rasulullah tadi atas perkara waktu yang terlewatkan tanpa ingat sama Allah, tanpa berzikir kepada Allah. Artinya bukan dia melakukan kemaksiatan waktu lewat itu. Ya dengan banyak tidur misalnya, dia tak zikir tak apa, atau melakukan hal-hal yang mubah tanpa ingat kepada Allah, itu bakal jadi sasaran buat kita nanti. Kita yang hari ini ngerasa rajin ke majlis, bakal nyesel kaget, cobalah aku lebih rajin lagi. Cobalah aku dulu melok ustaz itu juga, bukan ustaz ini baik. Padahal aku waktu itu kosong, malam ini kosong. Itu akan jadi penyesalan buat kita. Ya, walaupun kita tidak disuruh untuk memaksakan di luar kemampuan kita. Lalu Nabi mengatakan, lam ara walakan nari namaha ribuha. Dan aku tidak pernah melihat suatu tempat dan keadaan yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Tapi kata Nabi SAW, aku saksikan orang-orang yang ketakutan dengan neraka pun tidur. Mereka yang pengen lari dari neraka, pengen menjauh dari neraka, pengen selamat dari neraka, tapi kebanyakan mereka tertidur, kata Rasulullah. Artinya terbuai, terlalaikan. Tidak dia memperbanyak ibadah, tidak memperbanyak taubat, dia jauhi daripada tempat-tempat maksiat. Wa hakadha. Bismillah. Walakan nari namaha ribuha. Dan aku pun tak pernah melihat suatu tempat yang mengerikan, mencekam, menakutkan melebihi dari neraka. Orang semua lari dari neraka, tapi aku saksikan orang-orang yang aku lari takut dari neraka, mereka dalam keadaan tertidur. Maknanya bukan tidur pulas, maknanya semua kita paham, lalai. Bahkan mereka tanpa sadar tetap mendekati tempat-tempat maksiat, perbuatan maksiat, apa yang bisa mendekatkan mereka kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam berdoa, ikhwan, diajarkan oleh para guru kita, ada tambahan sedikit. Ketika kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Sebenarnya doa ini sudah sempurna. Ya Allah, aku minta keridhaanmu dan surgamu. Nah, ditambahkan oleh guru-guru kita, wa ma garraba ilaihima min qaulin wa fi'lin wa niyatin, dan apa-apa yang bisa mendekatkan aku kepada keduanya. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Aku meminta kepadamu ya Allah surga dan ridha dan surganya Allah. Ya tadi bukan duduk manis, kita minta
tapi kita minta juga dekatkan aku kepada hal-hal yang mendekatkan aku kepada dua ini. Wa ma qarraba ilaihima, dan apapun mendekatkan aku kepada keduanya, surga dan ridha Allah, min qaulin dari ucapan, wa fi'lin dan perbuatan, wa niyatin dan lintasan-lintasan niat, wa i'tiqad dan keimanan keyakinan. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kemurkaanmu dan dari api neraka-Mu ya Allah. Seperti yang diucapkan Rasulullah, pengen lari selamat, bukan cuma berdoa tanpa usaha, kita juga minta kepada Allah, jauhkan aku pula ya Allah, wa ma qarraba ilaihima, dari yang bisa mendekatkan aku kepada kedua ini, sakhtullah, kemurkaan Allah, dan neraka. Wa ma qarraba ilaihima min qaulin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Itu sudah bagus, komplit. Cuma disempurnakan lagi oleh ulama kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaihima, apa yang mendekatkan kami kepada surga dan keridhaan Allah, min qaulin, dari ucapan-ucapan, wa amalin, segala gerak-gerik perbuatan, wa niyatin, niat, lintasan niat-niat salehah. Karena termasuk khususnya umat Nabi Muhammad, ikhwan, apa yang terlintas di hati kita dari ketaatan, walaupun belum digawikan, dicatat pahala oleh Allah. Dan ini tidak ada pada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wallah, sangat kita dimanja oleh Allah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min sakhatika wan nar, dari kemurkaanmu dan dari neraka. Wa ma qarraba ilaihima, dan dari apa yang bisa mendekatkan aku kepada neraka dan kemurkaanmu, dari ucapan, min qaulin wa fi'lin, dan perbuatan, wa niyatin, dan dari lintasan niat-niat yang kotor, yang salah, wa i'tiqad, dan keyakinan, na'udzubillah, yang salah. Masyaallah, bab rahimakumullah. Lalu hadis berikutnya, wa qala alaihi salatu wassalam, man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil. Ala inna san'atullah ghaliyah, ala inna san'atullah al-jannah. Nabi pakai perumpamaan lagi, ikhwan, dalam hadis ini. Apa kata Rasulullah? Man khafa adlaja, orang kalau takut dengan sesuatu, dia akan buru-buru. Takut hilang kunci motor, itu ingat, nyantai apa lagi kamu? Hujan, jaket ada di depan, nyantai apa lagi kamu? Pasti buru-buru gitu. Ya. Anak kita dikit lagi keluar dari pintu, budak kecil, apa kita nyantai be? Apa kita buru-buru? Pasti buru-buru. Orang menginginkan sesuatu, kata Rasulullah, pasti akan buru-buru. Nah, orang yang lari dari sesuatu yang dia takutkan, dia pasti akan adalah, cuman ada itu bersegera. Waman khafa adlaj, waman adlaj balaga manzil. Contoh, hari gerimis, gelap langit, langit gelap. Sudah kejingan dikit lagi hujan, angin pula. Kita kira kita nak jalan nyantai apa jalan bersegera? Kalau kita takut kena hujan, pasti kita man khafa adalah siapa yang takut dengan sesuatu, dia akan bersegera lari dari yang buruk, dari yang dia takuti tadi. Man khafa adalah wa man adlat balgha manzil. Siapa yang bersegera, dia akan nyampe duluan ke rumah. Artinya dia akan selamat. Artinya pengen selamat, jangan nyantai dalam menjauhkan diri dari maksiat, atau pengen menuju ke surganya Allah, jangan nyantai, bersegera. Kan kita doa, ikhwan, doa yang sering kita baca, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. Ya Allah, berilah kami hidayah dengan hidayah-Mu, dan jadikanlah kami orang yang bersegera dalam mencari ridha. Waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, bukan nyantai. Tahu ada lokak gawe baik, lokak datangkan keberuntungan akhirat, segera kita. Maaf ikhwan, sebagaimana kita saksikan pada diri kita atau orang-orang yang bergelut dengan dunia, dia tak bakal nyantai kalau sudah ngejar dunia. Tak baca dia nyuan, sekarang kau hubungilah. Kaget bebas. Tidak sekarang, kalau tidak kita ke online ngembeknya. Kau gari tunggulah di pelabuhan, sore pos kapal nyampe. Tidak sekarang kau berangkat, kaget online duluan. Zohor sudah ke pelabuhan, nunggu barang datang.
Barang tu datang pastikan sore. Ngapa? Takut sampai lepas. Takut dah dapat. Wa man adlaja balagha manzil. Siapa yang bersegera, dia akan duluan sampai. Dia akan duluan selamat. Kalau itu suatu tujuan yang baik, dia yang duluan yang akan dapat. Kalau itu selamat dari keburukan, dia yang duluan akan selamat dari keburukan. Artinya harus berusaha, bukan nyantai. Berusaha untuk membaik yang terbaik, yang terbesar, yang terbanyak. Itu kata Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan kepada kita, ikhwan, ala inna sil'atullah ghaliyah. Sungguh pemberian Allah itu sangat mahal. Sungguh pemberian Allah itu, anugerah Allah itu sangat mahal. Jangan dianggap gampang. Kalau sesuatu yang mahal itu, ikhwan, biasanya susah kita mendapatkannya. Harus berusaha. Pengen dapat yang paling mahal, paling bagus, paling cantik, paling elok, paling cindoh. Kalau dari segi makanan paling lemak, pasti kita harus lebih banyak berkorban. Mungkin kita saksikan ya, subhanallah, zaman kita sekarang, mau nak beli es krim ngantri tahan. Mana ada zaman kita kecil dulu, tukang es nunggu kata yang beli. No, subhanallah, manusia sekarang subhanallah ya, la'ibun walah. Dunia ini kehidupan ini benar-benar tipu daya dan menipu. Kaget 2 minggu 2 bulan lagi tak lagi ngantri, tak laku pula dia. Ada model baru lagi, ngantri lagi orang, beli es, beli roti, beli apa sekarang, sampai ngantri, bingung gitu, macam gitu. Mahal, tahan dibeli. Subhanallah. Tapi itu la'ibun. Dunia memperdaya, nipu, ikhwan. Sekarang kita pengen masuk surga, sama, ikhwan. Nak nyantai, sudah nyantai di belakang, sisip di teras gitu. Gambaran tak usah jauh. Kalau kita duduk di suatu majlis baik, Jumatan, sholat Jumat, pengen duduk nyaman, tenang, masuklah cepat, datanglah cepat. Pengen tengok kiai-kiainya, duduk depan mimbar. Kalau lambat, sisip di luar kita, duduk di tenda. Hujan, pucuk selamat, bawah bocor. Nak nyaman, tentu kita harus berusaha lebih, berbuat lebih, berkorban lebih. Kita kan doa tadi, ikhwan, Allahumma hdina bihudak, ya Allah jual aku hidayah. Sudah ada hidayah, nah di situ nah ada surga. Sudah ada hidayah banyak ya, di antara fadail tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah sudah berkali-kali kita sampaikan. Sekarang nak dimbek tak? Minta taufik sama Allah agar apa yang kita dengar kita amalkan. Lalu kita minta waj'alna mimman yusari'u fi, ya Allah jadikanlah aku orang yang bersegera dalam mencari ridha-Mu, bukan nyantai, bukan kagetlah sama baik juga. Uang berebut sop depan, kita nyantai baik di belakang, masih kelakai. Qomat sudah la ilaha illallah selesai, baru nak tegak. Kalau dia tegak di sinilah, di sop 1, di sop 2, tak jadi masalah. Di belakang sana, qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, masih nyantai, masih kelakai. La ilaha illallah, sop 1, 2, 3 penuh. Kawan baru cak gondang, kata kitik baru jalan. Ini orang cak dah butuh surga. Surga itu mahal, kata Rasulullah. Anugerah Allah itu mahal, pemberian Allah itu mahal, dan pemberian Allah yang paling mulia adalah surganya Allah. Kita akan melihat Allah di surga. Kita akan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan semua orang-orang saleh, para anbiya, mursalin, para sahabat Nabi Muhammad, para awliya salihin di surganya Allah Subhanahu. Tidak murah, ikhwan. Ente nak masuk VIP mahal nak masuk. Nonton bola, nonton konser, misal. Ya, bahkan sekarang maaf, majlis taklim pun dibikin seperti itu. Masuk gedung ini ada pengajian ustazah pulan yang datang, ustaz pulan datang, makin karcis kita beli. Dinjaunya kita punya apa? Yang VIP mahal, sampai dunia akhirat pun ditetak cara dunia. Yang ente tak pakai karcis ente kelas ya ekonomi, ya di belakang. Yang tak pakai karcis di tenda. Serem tak? Akhiratlah tetak orang pakai dunia sekarang. Jadi yang punya duit banyak pacak masuk ke pucuk, pacak duduk depan, pacak foto bareng Habib, pacak salaman sama kiai. Yang tak punya duit tak pacak. Oh, serem manusia nyari. Ya, subhanallah. Tak apa-apa, ikhwan. Tapi kalau dekat sama Rasulullah tak harus macam itu. Ya, semua kita sama, ikhwan. Ini orang pergi haji sekarang. Ada yang apa namanya? Frauda ya. Furoda 300-400 juta.
Ada yang plus 250, ada yang plus 150, ada yang biasa, reguler 60 juta. Ikhwan, yang nentukan mereka siapa paling hebat, siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling kuat ibadah. Bukan siapa yang paling duduk di hotel mewah, bukan makanan lezat yang membedakan mereka di sisi Allah. Tidak, Allah. Pesawatnya, bisnis tak kata cerita di sisi Allah. Jadi tamu Allah, siapa yang paling banyak ibadah, siapa yang paling nyebut nama Allah paling banyak, siapa yang paling sungguh-sungguh taubat kepada Allah, itu yang paling naik derajatnya. Yang ngantri sudah 15 tahun baru berangkat, dia sungguh-sungguh, dia yang paling tinggi. Sama ibadah haji, sama yang kata plus di sana. Pas ibadah haji ente ngeluarkan duit 60 juta sama yang 600 juta, sama desek-desekan, capek sama, melempar jumrah sama, tak kata difasilitasi pakai kursi dorong gait, belagak mewah di payung, tak ada. Mugolah sultan, mugolah raja. Sampai di sana yang membedakan kita apa? Siapa yang paling banyak takwanya kepada Allah itu. Hotel silakan, bintang 5 depan Masjidil Haram. Kami di Zam-Zam, Tower Zamdan. Biarlah kamu nak Zam-Zam, kami banyak biasa. Hotel kami. Ya. Yang paling takwa kepada Allah, yang paling banyak ibadah, itu yang dimuliakan Allah. Duit cuma membedakan kita, karena dunia membedakan kita urusan dunia juga. Fasilitas lebih, mobilnya mewah, kamar mandi mewah, sekamar cuma berdua, ya, makanannya pacak diantar ke kamar. Kita nanti sisip lambat lewat. Iya, kita reguler, nanti lambat lewat. Mereka masuk Allah mewah, ya sebatas dunia. Tapi untuk akhirat lah, Allah. Siapa yang paling kuat ibadah, siapa yang paling kuat taat kepada Allah, siapa yang paling takwa kepada Allah, itulah yang paling mulianya tamu Allah. Jelas insya-Allah. Wahakadha. Jadi surga Allah itu mahal, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis lagi, ikhwan, tahaddatsan li ni'mah, dan ya bahtana bin nabi, ya fauzana bin nabi. Alangkah beruntungnya kita dengan Rasulullah, alangkah bangganya kita dengan Nabi Muhammad. Nabi berkata dalam hadis ini, bukan sombong, tapi beliau tahaddatsan li ni'mah, biar kita lebih tahu siapa itu Nabi Muhammad. Wa qala alaihi salatu wasalam, ana awwalun nas khurujan idza bu'itsu. Aku adalah manusia pertama yang akan dibangkitkan Allah di saat hari kiamat. Nabi Adam masih di bawah tanah, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai Nabi Yaqub, Nabi Isa, Nabi Isa yang terakhir, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua mereka belum dibangkitkan Allah. Awal man yub'ats, yang pertama kali akan dibangkitkan Allah setelah hari kiamat terjadi, aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Wa subhanallah ikhwan, ketika Nabi Muhammad terbangkitkan dari alam kubur di yaumul mahsyar, Nabi jengok kanan kiri. Maaf ikhwan, Nabi nak ngomong, mana Fatimah putriku, mana Ali mantuku, mana Umar mantuku, mana Zainab, mana Ruqayyah. La wallah. Tapi Nabi nanya, aina ummati? Kita galau-galau dicari Rasulullah. Nabi tak nyari keluarganya kita, Nabi tak nyari sahabat-sahabat yang hidup zaman dulu, tapi umat yang dicari Nabi. Mana umatku, kata Rasulullah. Dan Allah membangkitkan para anbiya wal mursalin. Setelah anbiya mursalin dibangkitkan, baru yang pertama dari umat manusia yang dibangkitkan dari kalangan umat Rasulullah. Nabi kita Nabi Muhammad, baru umat-umat yang. Lalu beliau mengatakan, ana qa'iduhum idza wafadu. Akulah pemimpin semua manusia ketika berjumpa dengan Allah. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Allah Adam dan semua nabi setelah Adam sampai Nabi Allah Isa akan berada di belakangku, ikut bersamaku di belakangku, kata Nabi. Aku pemimpin mereka. Ana qa'iduhum. Aku pemimpin mereka, kata Rasul. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad Nabi paling akhir. Wa ana khatibuhum idza ansatu. Akulah yang akan bercakap-cakap di hadapan Allah, dengan Allah, di saat semua manusia termasuk Rasul dan Nabi ketakutan, terdiam. Semua Nabi, semua Rasul, semua manusia terdiam. Akulah yang akan bercakap-cakap, berkata, bermuhadatsah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mewakili semua manusia yang ketakutan itu. Sallu ala Nabi Muhammad.
Allahumma syarifna bi ru'yati sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syarifna bi madhihi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syarifna bi istima'i sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syarifna bi nusrati sallallahu alaihi wasallam. Wa jma'na bihi ya rabbana yaqadatan wa manaman fid dunya fil badr fil akhirah. Lalu Nabi mengatakan wa ana syafi'uhum idza hubisu. Aku yang akan memberikan syafaat untuk mereka ketika mereka terbelenggu dalam nerakanya Allah, dalam kesalahan dan dosa, dan mereka disiksa, diadab. Aku akan menyelamatkan mereka, aku akan bebaskan mereka. Wa ana mubasysyiruhum idza aisu, dan aku lah yang akan memberikan kabar gembira kepada mereka di saat mereka telah berputus asa. Tidak kata harapan lagi siapa yang nak nolong. Muncul sosok agung Rasulullah. Di saat seorang suami meninggalkan istrinya, istrinya meninggalkan suaminya, suami dan istri meninggalkan anak-anaknya, masing-masing cari selamat, datang kepada nabi-nabi. Semua nabi-nabi pun mengatakan nafsi nafsi illa ana, kecuali aku, kata Rasulullah. Di saat semua makhluk putus asa, aku yang akan memberikan kabar gembira buat mereka. Al-karamah wal mafatih yauma idzin biyadayya. Kemuliaan, keagungan dan kunci surga di tanganku, kata Rasulullah hari itu. Kunci surga di tanganku, kata Rasulullah. Kemuliaan, keagungan ada di tanganku. Tidak ada satu nabi dan rasul akan masuk ke surganya Allah kecuali huwa Rasulullah. Nabi Muhammad yang pertama kali buka kunci itu, nabi yang pertama masuk. Setelah itu para nabi diikuti oleh nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Setelah nabi dan rasul masuk, siapa yang masuk dari kalangan umat Rasulullah. InsyaAllah kita ikhwan, baru umat nabi-nabi yang lain masuk, umat Nabi Muhammad. Kenapa kita dapat ini kemuliaan? Karena huwa habibullah, karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Wallah ikhwan, nyesal pasti nyesal kalau kita tidak mengidolakan Nabi Muhammad. Nyesal pasti nyesal kalau kita tidak berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Takut Nabi tidak kenal sama kita kan? Ikhwan, kedekatan sama Rasulullah di alam barzah di yaumul kiamat bukan dari zaman yang mendekatkan. Sahabat paling dekat, tabi'in kemudian, tabi'in kemudian. Lalu kita yang di akhir zaman akan di belakang. La Allah, bukan. Yang hidup di zaman sekarang bisa sebarisan dengan para sahabat Nabi, bisa dekat dengan para tabi'in. Dengan apa? Siapa yang paling berusaha untuk mencari kedekatan itu? Bukan kita yang di akhir zaman lalu duduk di paling akhir dari kalangan umat Nabi kagak. Enggak. Bahkan termasuk yang kita baca kitab Imam Abdul Haddad, dikatakan mereka adalah kelompok orang-orang yang sabik, melampaui orang-orang yang di sebelum mereka, dengan mujahadah mereka, dengan kekuatan sungguh-sungguh mereka menjalankan sunnah Nabi, dengan ketakwaan kepada Allah, menjauhkan diri dari maksiat, bisa melampaui orang-orang yang sudah terdahulu. Ingat sekali lagi ikhwan, kedekatan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan sosok agung Nabi Muhammad SAW, tidak Allah atur dengan zaman ke zaman, maka rugilah kita ni di akhir zaman. Tapi Allah tidak membuat seperti itu. Siapa yang paling hebat berusaha untuk mencapai kedekatan, dia pasti dekat dengan Rasulullah. Bahkan Nabi banyak sekali memberikan kita bayangan-bayangan untuk bisa dekat sama Nabi. Di antaranya balik masalah sunnah tadi. Sering-sering kita dengar hadis ini. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itu orang cinta kepadaku, kata Rasulullah. Luar biasa ikhwan, diakui oleh Rasulullah kita cinta. Lalu Nabi mengatakan, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini magum ma'iyah. Siapapun, kata Nabi, nak hidup di akhir zaman, melakukan sunnahku, semakin hebat, semakin banyak, semakin kuat, semakin istiqamah, maka semakin hebat cinta kita kepada Nabi, semakin diakui kecintaan itu oleh Rasulullah. Kana ma'i fil jannah, akan bersamaku di surga. Ma'iyah itu dekat ikhwan, bersama Rasulullah, akan bersamaku di surga, kata Rasulullah. Agarbakum bi manzilatan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa, yang paling akan dekat kedudukan kalian bersamaku di surga, yang paling bagus akhlaknya. Agarbakum bi manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum salata alayya, yang paling akan dekat sama aku di hari kiamat di surga, kata Rasulullah, yang paling banyak bersolawat dan salam untukku, kata Rasulullah. Nabi mengatakan, ana wa kafatul aitam kahatain, aku dan orang-orang yang mengayomi, menjaga, mendidik, memperhatikan anak yatim kahatain. Nih seperti ini kata Nabi, dekat. Dan banyak lagi
Sampai secara global muncul hadis yang sangat menggembirakan hati sahabat Rasulullah. Kita pun ikut bergembira ketika Rasul mengatakan almar'u ma'aman ahab. Seorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan Allah berikan hati kita penuh cinta kepada Rasulullah, cinta dengan para awliya Allah. Walaupun kita tak punya amal banyak, tak punya amal soleh yang hebat seperti mereka, tapi modal cinta insya-Allah. Tapi ingat ikhwan, al-hub al-mahabbah lahu dalal, lahu alamah. Cinta itu ada bukti. Ada orang ngaku cinta sama Habib Syukri cinta, tapi majlis tak pernah hadir. Hadir terlambat. Nanti bisa bilang kadzab tayahi, kau ni pendusta. Ngaku cinta, majlis tak pernah hadir. Apa modal cuma nempel foto baik di rumah. Nah, duduk di majlis, dengar kata-katanya, pelajarannya, ilmunya, amalkan. Itu kalau kita cinta sama orang soalnya cinta pada aulia. Kemarin guru kita Ustaz Ali Marta banyak ngaku cinta, tapi amalan-amalan yang beliau ajarkan tak digawi ke, tak diamalkan. Jangankan yang mingguan, jangan bulan, yang tahunan baik tak hadir. Ngaku cinta. Bentuk cinta juga entah perhatikan dengan anak keturunan beliau. Itu bentuk cinta. Kalau beliau punya madrasah, beliau punya pesantren, kau perhatikan seperti kalau beliau, kau tetap usahakan agar pesantren itu, madrasah itu, majlis itu tetap jalan. Seakan-akan sosok beliau ada. Itu bentuk cinta. Bukan ketika beliau tidak ada, sudah lepas. Itu bukan cinta itu. Dusta. Lalu beliau mengatakan waliwa'ul hamd yaumidzin biyadihi. Liwa'ul hamd, bendera al-hamd. Ini bendera yang paling tinggi kedudukan seorang hamba Allah yang akan memegang bendera itu pada hari kiamat. Siapa yang memegang? Huwa Rasulullah. Wa ana akram walad Adam ala rabbi. Akulah, Nabi tak sombong. Tahaddusan li nikmah wa. Akulah makhluk Allah yang paling mulia di hadapan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Akulah makhluk Allah yang paling mulia dari keturunan Adam di hadapan Allah. Yatufu alai alfa khadim. Aku dikelilingi oleh 1000 khadim, yaitu malaikat-malaikat Allah setiap saat yang berkhidmah untuk Rasulullah. Ka'annahum baydun maknun aw lu'lu'un manthur. Mereka bercahaya bersinar seperti permata yang berkilauan. Sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan wa karamatan. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma syarrifna bi dzikrih. Allahumma syarrifna bi nusratih. Allahumma syarrifna bi ittiba'ih. Allahumma syarrifna bi salatu wassalam alaih. Allahumma syarrifna bi mahabbatih. Allahumma syarrifna bi mahabbati ahli baiti wa itratih. Allahumma syarrifna bi mahabbati ulama'i wa man yansur da'watih. Allahumma syarrifna bi ru'yati sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syarrifna bi istima'i sallallahu alaihi wasallam. Ya ghadatan wa manan fid dunya fil akhirah. Ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi hadza minka wa bika ilaik. Bi haqqi Muhammad wa ali Muhammad istajib du'ana wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirrahum al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فانصرنا على القوم يا من فضل أهل الخير وأعانهم عليه. ذكر الله والخير عليه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله بالله تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. تفضل على المشاهد. لا